Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Thahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Mani' dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan poin 137. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wa nuhibbu ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mencintai semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut poin-poin berikutnya, karena mulai poin 137 sampai poin 145 ini berkaitan dengan akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kurang lebih 8 poin. Ini khusus pembahasan tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perlu kita pahami apa definisi sahabat Nabi yang dimaksudkan dalam akidah para salaf tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata pakar ulama Ahlussunnah seperti Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dan yang lainnya, sahabat Nabi definisinya adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalik. Sahabat Nabi adalah yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi masih hidup, bertemu dengan Nabi, bertatap muka langsung dengan Nabi meskipun sesaat. Man laqiya an-Nabi, yang berjumpa, bertemu dengan Nabi, bertatap muka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amana bihi. Namun syarat yang kedua harus beriman dengan Nabi SAW, artinya masuk al-Islam. Kemudian wa mata ala dzalik, dan meninggal di atas
keimanan. Jadi itu syarat seseorang dikatakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana ulangi, yang pertama, syarat seorang itu dikatakan sahabat Nabi yang berjumpa dengan Nabi, yaitu ketika Nabi masih hidup, bertatap muka langsung dengan Nabi SAW meskipun sesaat, kemudian beriman dengan Nabi dan meninggal di atas keimanan. Ini disampaikan atau ditekankan karena di luar sana ada definisi-definisi yang sesat menyesatkan. Di antaranya definisi yang disampaikan oleh tokohnya kelompok Hizbut Tahrir yang bernama Taqiyuddin An-Nabhani. Dia mensyaratkan sahabat Nabi itu harus bermajlis, bersahabat dengan Nabi setahun atau 2 tahun dan harus ikut perang sekali atau 2 kali. Ini sekali lagi definisi yang dibaliknya ada makar jahat terhadap sahabat Nabi. Di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Katanya dengan definisi ini, kata Taqiyuddin Nabhani, Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Rasul yang pernah menulis Al-Quran di zaman Rasul, itu katanya, kata siapa tadi? Taqiyuddin An-Nabhani, bukan tergolong sahabat Nabi. Ya, ini sekali lagi ada makar jahat di balik definisi-definisi ahlul bid'ah terhadap sahabat Nabi. Kalau langsung mencela sahabat Nabi, mungkin ketahuan kedok mereka. Namun lewat definisi, mereka ingin untuk menjatuhkan kehormatan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ini sekali lagi definisi yang bid'ah yang disampaikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, tokoh Hizbut Tahrir. Ya, dan masih banyak lagi definisi-definisi di luar sana yang tujuannya tidak lain tidak bukan kecuali tadi ingin untuk menjatuhkan, menjelek-jelekan ya sahabat Nabi SAW atau sebagian dari mereka. Maka pahami definisi sahabat Nabi ala para ulama ahli sunnah wal jamaah tadi. Sahabat Nabi yang pernah berjumpa dengan Nabi meskipun sesaat. Nggak ada syaratnya harus setahun 2 tahun. Sebagaimana tadi Taqiyuddin An-Nabhani. Makanya pernah kita kaji dulu kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad. Ya, sebelum kitab ini kita mengkaji kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad rahimahullah. Di dalamnya dikatakan man sahibahu sa'atan, yang bertemu, berjumpa, bersahabat dengan Nabi meskipun sesaat saja sudah dikategorikan sebagai sahabat Nabi. Yang penting tadi beriman dan meninggal di atas keimanan. Maka sekali lagi setiap yang pernah bertatap muka, berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan meninggal di atas keimanan, kita wajib mencintai mereka semuanya. Kalau orang muslim mukmin, wajib kita cintai karena keimanannya. Sebagaimana kata Rasul, "Autsaku oral iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Kita tahu si fulan, dia orang muslim, dia di atas tauhid, di atas sunnah Rasul, wajib kita mencintainya. Apalagi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi dengan sabda Rasul dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan mencintai kaum al-ansar. Kata Rasul, al-ansar la yuhibbuhum illa mu'minun. Kaum al-ansar tidaklah yang mencintai mereka kecuali orang yang beriman. Kewajiban setiap muslim muslimah mencintai semua para sahabat Nabi dengan definisi yang disampaikan oleh para ulama ahli sunnah tadi. Kemudian kata beliau poin berikutnya,
wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Kalau yang pegang bahasa Arabnya itu yang betul wala nufritu, bukan nufarritu. Beda harokat, beda bacaan, beda maknanya. Kalau nufarritu kita tidak boleh meremehkan. Nufarritu pakai tasydid, nufarrit. Tapi kalau nufritu kita tidak boleh berlebih-lebihan. Yang tepat wala nufritu. Karena sambungan dari poin yang sebelumnya. Kita wajib mencintai para sahabat tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ini sebagaimana kelompok Syiah Rafidah ketika mencintai Ali bin Abi Thalib, ketika mencintai Hasan wal Husain, mereka berlebih-lebihan sampai mensejajarkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sejarah awal munculnya Syiah Rafidah, mereka pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, anta huwa. Terutama dikatakan oleh tokohnya Abdullah bin Saba al-Yahudi, engkau wahai Ali adalah dia, engkau adalah Allah. Sampai Ali bin Abi Thalib pun menggali parit, dinyalakan api, kemudian dimasukkan para pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi. Namun Abdullah bin Saba Yahudinya berhasil meloloskan diri. Ini sekali lagi menunjukkan Ahlul Bait sangat berlepas diri membenci kelompok Syiah Rafidah. Meskipun Syiah Rafidah memproklamirkan mereka cinta Ahlul Bait, itu cinta yang palsu, cinta yang dusta. Intinya ini Syiah Rafidah berlebih-lebihan terhadap tadi sebagian sahabat Nabi, terutama dari Ahlul Bait, Ali, Hasan wal Husain. Bahkan kalau kita pernah mendengar atau kalau di rumah saya ada beberapa kitab-kitab induk Syiah Rafidah, baik kitab tafsir Al-Quran ataupun kitab hadis mereka. Di antaranya kitab Ushulul Kafi. Itu kayak Bukharinya kaum muslimin. Kalau kita katakan agama Syiah punya kitab induk hadis namanya Ushulul Kafi, kalau agama Islam punya kitab induk hadis Sahih Al-Bukhari. Di dalam kitab Ushulul Kafi ada bab-bab yang menuhankan imam-imam mereka. Bahkan imam mereka melebihi Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifat ketuhanan istilahnya. Di antaranya ada bab annal a'imma alaihimus salam alimu makana wa ma yakun wa ma lam yakun. Ada bab dalam kitab itu para imam-imam mereka. Di antaranya Ali, Hasan wal Husain itu tahu apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan bahkan apa yang belum terjadi. Annal a'imma ya'lamun mata yamutun wala yamutun illa bi ikhtiran minhum. Kata mereka, imam-imam mereka tahu kapan mereka akan mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ghulu, berlebihan terhadap para sahabat, terutama dari golongan Ahlul Bait. Ahlus Sunnah mencintai para sahabat namun tidak berlebih-lebihan. Jangankan melebihkan di atas atau sejajar dengan Allah Rabbul Alamin. Ahlus Sunnah melarang mensejajarkan para sahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, sekedar tombol ngantuk, menghilangkan ngantuk saja. Kira-kira apa ucapan Abdullah bin Abbas tadi yang kita inginkan dalam bab ini? Ahlus Sunnah jangankan untuk mensejajarkan sahabat dengan Allah, melarang mensejajarkan dengan Nabi Muhammad. Di antaranya ucapan Abdullah bin Abbas. Apa kira-kira ucapan beliau? Yang masyhur insyaallah. Nah, nggak ada yang ingat? Masih belum panas? Taib yushiku antanzil alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir
turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan Rasul bersabda, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Ahlus sunnah wal jamaah mencintai, menghormati para sahabat, namun tidak melebihkan dari kedudukannya. Di antaranya jangan sampai mensejajarkannya dengan Rasul SAW. Ya, ucapan Rasul itu yang lebih didahulukan dibandingkan ucapan semua para sahabat. Maka ini merupakan manhaj ahli sunnah. Misalnya, Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah dalam Sahih Muslim. Ya, dalam hadis tentang khutbah Jumatnya Rasul selalu mengulang-ulang wasyarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Kalau ada orang mengatakan, loh kan ada ucapan Umar bin Khattab yang mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu salat tarawih. Maka dijawab oleh Ahlus Sunnah, seandainya Umar bin Khattab mengatakan ada bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik dalam agama, kita katakan Rasul membantahnya dengan mengatakan kullu bid'atin, dan kita pegang ucapan siapa? Nah, kalau mengatakan ucapan Umar, ganti saja syahadat Anda, asyhadu anna Umar Rasulullah. Ini sekali lagi, kita mencintai Umar bin Khattab, kita mencintai Abu Bakar As-Siddiq, namun tidak boleh mensejajarkan mereka berdua dengan Rasulullah SAW, terutama dalam masalah al-hujjah dalam agama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Kemudian wala natabara min ahadin minhum, dan kita tidak boleh berlepas diri dari seorang pun dari mereka. Ini pertengahannya ahli sunnah. Mencintai namun tidak berlebihan dan tidak meremehkan, tidak berlepas diri, membenci ataupun mencela seorang pun dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga ditujukan kepada kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah, yang mereka punya akidah namanya la wala'a illa bil bara. Mereka punya kaidah tidak ada wala, kecintaan, loyalitas kecuali harus dengan berlepas diri, membenci. Kata mereka, kalau kalian mencintai Ahlul Bait, yaitu yang mereka maksud Ali dan Hasan wal Husain, maka kalian harus berlepas diri dari Abu Bakar wa Umar. Ahlus Sunnah mengatakan tidak. Semua para sahabat wajib dicintai. Dari kalangan Ahlul Bait ataupun bukan dari kalangan Ahlul Bait, wajib dicintai sesuai dengan kedudukan mereka. Tidak berlepas diri dari seorang pun dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun sekali lagi, inilah bedanya agama Islam dengan agama Syiah Rafidah qatalahumullah. Mereka diantaranya ada tokoh mereka yang bernama Al-Majlisi, ya, mengatakan aqidatuna fit tabarru'i annana natabarra minal asnamil arba'. Akidah kami dalam al-bara, berlepas diri, kami berlepas diri membenci 4 berhala. Siapa 4 berhala tersebut? Katanya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Muawiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka namakan dengan apa? Berhala. Bahkan mereka punya doa, kalau istilah orang kita, sabu jagatnya mereka. Doa pamungkasnya mereka. Namanya doa Sonamai Quraisy. Doa 2 berhala Quraisy. Di antaranya ketika mereka salam, biasanya nggak toleh kanan kiri. Ya, namun apa? Menepuk tangan mereka ke paha mereka. Di antara doanya, Allahumma al'an sonamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah 2 berhala Quraisy. Maksudnya Abu Bakar wa Umar. Na'udzubillahi min dzalik. Ini akidah Syiah Rafidah qatalahumullah. Bahkan mereka mengkafirkan semua para sahabat kecuali sedikit saja. Sama dalam kitab tadi Usul Kafi dikatakan kanan nasu ahla ridda ba'da wafati Rasulullah ila salat. Semua manusia sepeninggal Rasul, maksudnya para sahabat sepeninggal Rasul murtad kecuali 3. Salman, Al-Miqdad, dan Ammar, dan seterusnya. Ya, ditambah dengan Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain tentunya.
Intinya ini, bagaimana kebencian, permusuhan kelompok Syiah Rafidah terhadap para sahabat An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai detik ini. Ya, sudah sering kita sampaikan, di YouTube ada tokoh mereka yang dinamakan Yasir Habib laknatullah alaih. Dia mengatakan ketika mendikte orang masuk agama Syiah, didikte 4 kalimat syahadat. Yang 2-nya sama. Yang 3, asyhadu anna Fatimah wa abna'aha al-ma'sumin hujajullah. Bahwasanya aku bersaksi Fatimah dan anak-anaknya itu adalah hujah-hujah Allah yang maksum. Dan yang keempat ini yang paling parah, wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Aisyah wa Hafsah finnar. Aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Hafsah dan Aisyah di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, makanya masihkah orang yang ada keimanan, punya simpati, dukungan kepada Syiah Rafidah yang sekarang punya negara Iran, qatalahumullah. Ini sekali lagi, seorang muslim muslimah tidak boleh ada sedikit pun kecintaan kepada mereka. Meskipun punya propaganda perang dengan Israel ataupun orang Yahudi atau Amerika, mereka lebih berbahaya daripada al-Yahud. Ya, kalau orang Yahudi, orang Muslim semuanya paham mereka kufar. Namun berapa banyak kaum muslimin yang tidak paham kesesatan bahkan kekafiran Syiah Rafidah, apalagi dengan propaganda kemarin yang bersandiwara pura-pura perang dengan, kok nggak diteruskan? Nah, na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma ra'aitu qauman ashhad bizul minar Rafidah. Aku tidak pernah melihat sekelompok dari pengekor hawa nafsu yang lebih berdusta daripada kelompok Syiah Rafidah. Qatalahumullah. Apalagi mereka punya akidah taqiyah, an-nifaq, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Makanya para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mengecam, bahkan mengkafirkan Syiah Rafidah. Di antaranya Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Fatah ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu, sampai kepada ayat liyaghidha bihimul kufar. Allah ingin menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat. Kata Imam Ibnu Katsir, wa min hadil ayat intazal Imam Malik fi riwayatin anhu bitakfir rawafid li annahum yubaghiduna sahabat. Dari ayat inilah Imam Malik berpendapat, berdalil tentang kekafiran Syiah Rafidah karena mereka membenci para sahabat An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diteruskan juga oleh kelompok-kelompok harokah yang mereka juga membenci. Tadi, sebagian dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Taqiyuddin Nabhani mencaci maki, mencela Muawiyah dengan mengeluarkannya dari kategori sahabat. Tokoh Ikhwan Muslimin Sayyid Qutb mencaci maki Muawiyah dengan mengatakan ketika Muawiyah berselisih dengan Ali bin Abi Thalib, dia menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara dengan kedustaan, dengan kecurangan, dengan kemunafikan, sehingga dia mengalahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, ini yang harus betul-betul dipahami oleh setiap muslim muslimah, apalagi oleh Ahlus Sunnah As-Salafiyin. Kemudian poin ke-139, wa nubghidu man yubghiduhum. Akidah Ahlus Sunnah membenci orang yang membenci para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan malah mendukung mereka, bukan malah mensupport, bahkan na'udzubillah min dzalik, memuji-muji mereka. Sebagaimana kemarin Syiah Rafidah dengan negaranya Iran ketika bersandiwara dengan orang Yahudi, tetap kita wajib membenci mereka. Bahkan para ulama ketika mengomentari kemarin perang antara Iran dan Yahudi di Palestina, sama-sama kafir. Sekali lagi, hum kuffar wal yahud kuffar.
Ya, maka sekali lagi tidak boleh ada dukungan sama sekali kepada mereka. Wajib, kata Imam Tahawi, kita membenci orang yang membenci para sahabat Nabi SAW. Inilah bedanya ada wasalafiyah dengan gerakan Hamas ataupun kelompok Ikhwan Muslimin yang mereka selalu mendengungkan ya persatuan, ya harmonisasi, bermesraan dengan Syiah Rafidhah. Bahkan sudah menjadi rahasia umum bagaimana Hamas bermesraan dengan Syiah Rafidhah sampai tokohnya ya yang kemarin mati di kandangnya Syiah Rafidhah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi kalau orang itu masih punya iman, punya at-tauhid, pasti ada kecemburuan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi, mereka na'udzubillahi min dzalik, kafirkan, diklaim sudah di neraka dan seterusnya. Masihkah kita support, mendukung, mencintai ataupun ya ada bentuk partisipasi kepada Syiah Rafidhah? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sebaliknya justru yang wajib bagi setiap muslim muslimah membenci Syiah Rafidhah dan siapapun yang membenci para sahabat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian daripada tadi autsaqul iman. Ya, sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Allah mencintai para sahabat, namun mereka membenci para sahabat. Maka kita membenci yang membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bighir khair yadhkuruhum, dan kita membenci orang yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib kita meyakini orang yang membenci satu saja dari sahabat Nabi, maka dia ahlul bid'ah, orang yang sesat, orang yang keluar dari ahlus sunnah, bukan ahlus sunnah. Sebagaimana kata Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah, yang sudah kita tadi isyaratkan, sudah kita kaji sebelum kitab ini. Imam Ahmad mengatakan, barang siapa yang mencela satu saja sahabat Nabi, seperti tadi Muawiyah, atau dia membencinya karena suatu sebab, atau dia menyebut kejelekan-kejelekannya, maka dia mubtadi' ahli bid'ah. Nah, sekali lagi, ini ulama Ahlussunnah sangat tegas kepada yang membenci para sahabat Nabi atau yang mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala nadkurum illa bi khair. Kita tidak menyebut para sahabat Nabi kecuali dengan kebaikan. Di antaranya yang pernah berselisih di antara mereka ketika perang Siffin, perang Jamal, Ali dan Muawiyah tadi, tidak boleh kita menyebut kecuali dengan kebaikan. Ya, kalau mereka tadi ada peperangan di antara mereka, kita yakini kata ulama mereka ahli ijtihad. Kalau ada yang salah, satu pahala baginya. Kalau benar, dapat dua pahala. Tidak boleh dicela sama sekali. Imam Ahmad ketika ditanya tentang perselisihan di antara para sahabat, beliau membacakan ayat tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang telah berlalu, bagi mereka apa yang mereka perbuat dan bagi kalian apa yang kalian perbuat, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya tentang perselisihan di antara mereka juga, beliau mengatakan tilka dima'un taharallahu suyufana fa'annu tahiru al-sinatana minha. Itulah darah-darah yang pedang-pedang kita tidak ikut-ikutan berperang, dan sekarang kita sucikan lisan kita dari mencela seorang pun dari mereka para sahabat yang berselisih. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin 140 kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat adalah bentuk mengamalkan agama Islam, bentuk keimanan dan kebaikan. Sebagaimana tadi Rasul mengatakan ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan mencintai kaum al-ansar, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaliknya, kata Imam Tahawi, wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun.
Sedangkan membenci para sahabat adalah kekafiran, kemunafikan, dan penyimpangan. Ini yang harus betul-betul disampaikan kepada umat Islam. Para sahabat adalah generasi terbaik umat Islam. Yang Rasul katakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Para sahabat Allah puji dalam banyak ayat Al-Quran. Tadi Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simau fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathalun fil injil. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama beliau yaitu para sahabat. Mereka keras kepada orang kafir, lemah lembut kepada sesama kaum muslimin. Engkau melihat mereka rukuk sujud mengharapkan ridha dan pahala dari Allah. Tanda-tanda mereka ada pada bekas sujud di wajah mereka. Itulah perumpamaan mereka kata dalam Taurat dan Al-Injil. Kata para ulama, Allah telah memuji para sahabat sebelum para sahabat itu terlahir. Di antaranya tadi, Allah telah memuji para sahabat Nabi dalam kitab Taurat dan kitab Al-Injil. Luar biasa. Maka sungguh sesat, bahkan tadi kufur yang mencaci maki atau bahkan yang mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bughdhuhum kufrun wa nifakun wa tughyanun. Dan sering ketika kita membahas masalah para sahabat Nabi, itu kita ringkas ya dari referensi yang lain juga, di antaranya dalam kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah Al-Imam Harab Al-Kirmani, itu disebutkan ringkasan akidah sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi. Ini bagi yang mungkin pernah mendengar kajian kita atau sebelumnya, ada berapa akidah sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi? Secara ringkas. Ada yang bisa menjawab? Ada 5. Silakan jawab. Mencintainya. 6. Yang kedua, memujinya. 6. Yang ketiga, mendoakannya dengan kebaikan. Yang keempat, menjaga lisan dan hati untuk tidak menjelek-jelekannya. Yang kelima, meneladani dan mengikuti jihatnya. Jazakumullah khairan. Ini tadi ada yang ngasih hadiah katanya. Tafadhol. Kalau punya, kasih yang lain. Barakallahu fiik. Taib, kata para ulama di antaranya tadi, ya silakan lihat kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah Al-Imam Harab Al-Kirmani yang wafat tahun 280 Hijriah, murid dari Imam Ahmad yang masih kita kaji kalau hari Kamis di Surabaya, kitab Akidah Ahlussunnah atau Ijma' Ahlussunnah dalam masalah akidah. Disebutkan tadi ada 5 akidah sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat. Yang pertama, mencintai mereka, sudah kita sampaikan tadi, wa hubbum dinin wa imanun. Kemudian memuji para sahabat karena Allah dan Rasul memuji mereka. Ya, kewajiban kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul SAW. Kemudian yang ketiga, mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Makanya dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka mendoakan, ya Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Dan yang pertama mendahului kita dengan keimanan para sahabat Rasulullah SAW. Dan redaksi ayat itu surat Al-Hasyr ayat 10, sebelumnya tentang Al-Muhajirin dan tentang Al-Ansar. Nah, makanya kalau kita melewati nama para sahabat, maka kita iringi dengan doa radhiyallahu anhu dan seterusnya. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Baik, ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kita ulangi lagi 5 akidah dan sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi SAW. Yang pertama tadi mencintai mereka, yang kedua memuji mereka, yang ketiga mendoakan mereka dengan kebaikan, dan yang keempat tidak mencela atau tidak
membenci seorang pun dari sahabat Nabi SAW, sebagaimana kata Rasul, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Dalam riwayat, man sabba ashabi fa'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencaci maki seorang pun dari sahabatku, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Kemudian yang kelima, di antara sikap dan akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi, mengikuti ajaran dan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Ahmad di awal kitab akidah beliau Ushulus Sunnah mengatakan, Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasul SAW wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kami Ahlussunnah mengikuti jejak para sahabat dan mencontoh ajaran para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalil-dalilnya dari ayat ataupun hadis sangat banyak. Seperti dalam surat At-Taubah ayat ke-100, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Taib, sekedar murojaah, dan ada satu hadiah ya dari yang nyumbang. Sebutkan dalil tentang wajibnya mengikuti jejak para sahabat dari ayat yang ya tidak mungkin antum nggak membacanya tiap hari. Ayat apa itu? Hah? Siapa yang baca tadi? Hah? Iya, jangan malu-malu, Pak. Mau dapat hadiah malu-malu. Jazakallah khair. Taib, yaitu ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, as-siratal mustaqim adalah jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah jalannya para sahabat. Di situ ada apa? Kewajiban ittiba, mengikuti ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidil mahdiyyin. Kemudian kita tambah poin yang ke-142. Wa nusbitul khilafata ba'da Rasulullah SAW awalan li Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tafdilan lahu wa takdiman ala jamil ummah. Kalau yang pegang bahasa Arabnya itu yang betul tafdilan, bukan tafsilan, kurang titik ya. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, dan kita menetapkan kekhalifahan setelah Rasulullah SAW pertama kali untuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai bentuk mengutamakan dan mendahulukan beliau di atas semua umat Islam. Ini sekali lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diselisihi oleh Syiah Rafidhah. Kalau Syiah Rafidhah, mereka mengatakan yang berhak menjadi khalifah Ali bin Abi Thalib setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Ini kedustaan dan kesesatan Syiah Rafidhah. Ahlussunnah mengatakan khalifah pertama setelah Rasul meninggal Abu Bakar As-Siddiq dengan isyarat dari Rasulullah SAW. Ya, ulama Ahlussunnah berselisih pendapat tentang apakah Abu Bakar langsung ditunjuk Rasul sebagai khalifah atau lewat isyarat. Yang betul lewat isyarat. Di antaranya Rasul SAW ketika sakit mau meninggal dunia menyuruh Abu Bakar sebagai apa? Imam salat. Itu isyarat sebagai pengganti beliau memimpin umat Islam. Abu Bakar itu sudah sebetulnya terang benderang isyarat dari Rasulullah SAW. Demikian pula Rasul mengatakan, ikutilah dua manusia sepeninggalku, Abu Bakar wa Umar. Ketika ada seorang perempuan datang kepada Rasul, kemudian sang wanita itu berkata, ya Rasulullah, kalau engkau meninggal dunia, kepada siapa aku akan datang? Maka kata Rasul, iti Abu Bakar, datangi Abu Bakar. Ini semuanya apa? Isyarat Abu Bakar adalah apa? Khalifah sepeninggal Rasulullah SAW, dan sekaligus ini membantah kelompok Syiah Rafidhah yang menuduh
Ali sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu dengan pilihan langsung dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu dengan musyawarah ahlul halli wal aqd. Dan ini yang pernah kita sampaikan mungkin dalam pembahasan pemimpin kaum muslimin, bahwasanya dalam Islam cara memilih pemimpin yang syar'i itu ada dua. Yang pertama, pemimpin sebelumnya langsung menunjuk, yang setelahnya Abu Bakar menunjuk siapa? Umar bin Khattab. Yang kedua dengan musyawarah ahlul halli wal aqd. Umar bin Khattab mengumpulkan 6 sahabat Rasul. Disuruh mereka yang memilih siapa di antara mereka yang menjadi khalifah sepeninggal beliau. Itu yang syar'i, yang lainnya tidak syar'i. Baik. Kemudian Ali bin Abi Thalib, baru yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib dengan ijma' kaum muslimin setelah meninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan itulah al-khulafa ar-rasyidun yang Rasul katakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Lanjut apa cukup sampai sini? Hah? Baik. Poin 143, kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa annal asyratal ladzina sammahum Rasul sallallahu wa basyarahum bil jannah nashhad lahum bil jannah ala ma syahida lahum Rasul sallallahu wa qauluhul haq. Dan bahwasanya 10 sahabat Rasul yang Rasul sebutkan nama mereka dalam hadis yang sahih, dan Rasul kabarkan mereka pasti masuk surga, kita wajib mengatakan mereka pasti masuk surga seperti yang dikatakan oleh Rasul SAW, dan kata-kata Rasul, sabda Rasul itu pasti benar. Dan mereka inilah manusia terbaik setelah para nabi, para rasul. Kita wajib meyakini manusia terbaik para nabi, para rasul. Setelah itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para sahabat Nabi yang terbaik 10 sahabat ini. Di antaranya 4 khulafa ar-rasyidun tersebut. Dan ini sekali lagi disaksikan langsung pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata putra Ali bin Abi Thalib yang bernama Muhammad bin Hanafiyah, beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, man afdalun nas? Siapa manusia terbaik? Yaitu dari umat Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib menjawab, Abu Bakar. Tumaman, kemudian siapa? Kata Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian siapa? Utsman bin Affan. Ini bantahan juga kepada Syiah Rafidhah. Ali bin Abi Thalib sendiri mengakui manusia terbaik adalah Abu Bakar. Tentunya setelah tadi Rasulullah SAW dan para anbiya war rusul. Dan 4 khulafa rasyidun itulah mereka manusia terbaik, para sahabat yang terbaik yang pasti masuk surga dengan jaminan Rasulullah SAW. Wahum Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha. Setelah 4 tadi ditambah dengan Talha, wa Zubair wa Sa'ad bin Waqqas wa Sa'id bin Zaid wa Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaidah bin Jarrah wa huwa Amir hadil ummah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini yang pernah kita bahas, bahwasanya Ahlussunnah dalam urusan surga neraka tidak menvonis siapapun secara individu kecuali yang ada dalil khusus tentangnya. Kata Imam Tahawi, wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nara. Kita tidak boleh menvonis seorang pun masuk surga, masuk neraka, kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Di antaranya di sini Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, sampai disebutkan 10 sahabat Nabi. Kita wajib mengatakannya secara individu mereka. Adapun yang tidak ada dalil secara khusus, maka tidak boleh kita menvonis seorang pun masuk surga, masuk neraka. Meskipun kita misalnya melihat ada seorang tetangga, sahabat, teman, kerabat, mulai lahir sampai mati sholat terus misalnya.
atau ahli ibadah, tetap tidak boleh kita mengatakan orang itu pasti masuk surga karena kita nggak tahu diterima atau tidak amalnya, ikhlas atau tidak hatinya. Ya, kita serahkan urusan gaib kepada Allah. Demikian pula dia ahli maksiat sampai mati, ya, dia ahli maksiat mati dalam keadaan menengguk misalnya minuman keras, tidak boleh kita mengatakan ini pasti masuk neraka, tidak boleh. Karena barangkali dia punya kebaikan yang bisa menutupi apa? Dosanya. Jangankan orang lain, kita sendiri tidak tahu nanti kita di mana. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya, menjauhkan kita dari api nerakanya. Cukup, tutup. Taib. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.